Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alam Syandor Prasetyo, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem filsafat. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Secara historis, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara terus berubah-ubah dari masa ke masa. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1960. Namun dengan seiring perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam pemasyarakatan, Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Pada saat Presiden Soeharto mundur atas desakan berbagai pihak, Habibie kemudian diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahannya, beliau menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau juga biasa disingkat BP7. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999.
Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan dan meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Lanjut ke topik selanjutnya. Pada bagian ini kita akan melihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dengan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Terdapat beberapa unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur tersebut meliputi beberapa hal, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Alam Syanur Prasetyo, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.